Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Puskita Miau, jumpa lagi dengan saya. Tentunya disertai dengan info-info barunya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai produk tepung-tepungan yang bisa dijadikan terapi untuk mengobati asam lambung atau mah atau GERD, juga termasuk tentunya gastritis ya. Nah, sebelum saya melanjutkan nih, buat teman-teman Puskita Miau yang belum mengklik tombol subscribe-nya, diklik dulu ya, jadi bisa terus mengikuti info dan tips dari saya selanjutnya insya Allah. Oke, lanjut ya. Nah, dari zaman dulu ya, tepung-tepungan ini sudah banyak digunakan sebagai terapi untuk mengobati masalah-masalah yang terjadi pada perut atau pencernaan ya. Teman-teman bisa tanyakan kepada orang-orang tua zaman dulu atau kepada neneknya yang masih punya nenek ya. Nah, dulu tuh mereka kalau sakit perut tuh diobatinnya pakai apa? Seperti itu ya. Nah, tepung-tepungan ini salah satu yang digunakan oleh orang tua zaman dulu, dan tentunya sampai sekarang pun banyak yang menggunakannya, dan sudah banyak yang juga yang membuktikannya ya, termasuk teman-teman saya derita GERD, mah, gastritis, dan masalah-masalah pencernaan ya. Nah, tepung-tepungan ini adalah yang pertama tepung sagu ya. Jadi kalau tepung sagu ini dia berasal dari pohon sagu, teman-teman ya, pohon sagu. Nah, sifatnya ini antara satu tepung ini dengan yang lainnya itu mirip, hampir sama, dan bisa saling menggantikan ya. Terutama kalau mau dibikin makanan atau kue-kuehan, itu bisa saling menggantikan mereka karena sifatnya itu yang memang mirip, hampir sama seperti itu. Nah, pertama sagu ya. Nah, yang kedua itu tepung tapioka. Tepung tapioka disebut juga tepung kanji atau aci. Nah, dia berasal dari singkong. Jadi sari pati singkong. Jadi singkong yang diparut ya, diperas, diambil airnya, lalu diproduksi hingga menjadi sejenis tepung tapioka ya. Nah, sebagian teman-teman juga banyak yang menggunakan singkongnya langsung ya. Jadi singkongnya diparut, diperas, diambil airnya, itu yang diminum untuk terapi. Ada yang seperti itu. Yang ketiga itu tepung Garut atau tepung irut. Nah, ini juga sejenis umbi-umbian seperti singkong ya. Sama, dia juga dari sari pati irut. Nah, sama prosesnya seperti membuat tepung tapioka ya, tapi sudah banyak dijual di pasaran dengan berupa tepung ya. Di pasar-pasar tradisional banyak dijual. Nah, tekstur dari ketiganya pun hampir sama, mirip, hanya ada perbedaan sedikit. Untuk tepung sagu dia lebih putih sekali dan lebih licin, sangat licin. Kalau dipegang itu licin ya, tepung sagu. Nah, kalau untuk tapioka dia warnanya nggak terlalu putih ya, agak sedikit gading gitu, sedikit gading, tapi juga nggak coklat, tuh, masih putih. Nah, tepung Garut pun sama seperti tepung tapioka ya, lebih putihnya itu lebih gading, dan teksturnya itu kalau untuk tapioka dan untuk tepung irut itu pun sama, ada licin-licinnya tapi tidak selicin sagu gitu jika dipegang.
Nah, cara mengkonsumsinya itu dengan disangrai dulu teman-teman. Terserah pilih mau salah satu dari ketiganya itu disangrai dulu. Jadi bisa sekaligus dibuatnya. Jadi disetok ya, disangrai dulu sampai kelihatan agak garing gitu, agak kekuningan warnanya. Nah, baru angkat, dinginkan dan simpan di wadah, di toples buat stok. Nah, dibuatnya cukup 2 sendok makan ya, seduh dengan air panas dan gula merah atau gula aren ya, lalu kasih sedikit saja garam. Nah, jadi sebagai penyeimbangnya garam dan gula merah itu, karena memang ada sifatnya di ketiga tepung itu yang memang rendah glukosa gitu. Jadi sebagai penyeimbangnya ditambahkan gula merah gitu, dan juga ditambahkan sedikit garam untuk sebagai penyeimbangnya juga. Gitu. Dikonsumsinya bisa 2 kali, pagi dan sore sebelum makan ya. Tepung-tepungan ini pun kalau teman-teman tidak mau mengkonsumsinya dalam bentuk cairan seperti itu, atau mungkin dirasanya agak mungkin enak atau gak suka kayak gitu, bisa dijadikan makanan. Itu banyak sekali makanan-makanan yang bisa dibuat dari ketiga tepung ini ya. Bisa buat menggantikan juga terigu. Nah, tepung salah satu contoh makanannya itu adalah seperti ongol-ongol kayak gitu. Jadi cukup dengan dibuat menjadi seperti bubur ya, campur gula merah gitu. Itu bisa untuk sebagai cemilan, teman-teman, lumayan ya. Kalau yang masih bingung mau ngemil apa nih gitu kan, oh ngemil apa sih namanya, kalau mau ngemil ini takut begini, ngemil begini takut begini, ya bikin aja cemilan dari yang bahan tepung-tepungan tadi gitu. Nah, dipercaya ketiga tepung ini bisa membantu proses di dalam tubuh untuk membantu mengobati peradangan juga teman-teman. Nah, dan yang sudah jelas memang sifatnya itu mendinginkan, membuat dingin perut dan menenangkan sifatnya. Ya, jadi ada seperti sifatnya itu ada seperti lidah buaya yang bisa menenangkan dan mendinginkan perut. Nah, ya. Tapi balik lagi, bisa jadi mungkin ada teman-teman juga yang tidak cocok gitu kan menggunakan tepung-tepungan ini. Jadi kembali kepada teman-teman sendiri gitu kan. Teman-teman harus tahu gitu, harus paham dengan tubuh teman-teman sendiri, mana makanan-makanan yang cocok gitu kan, mana yang bisa dijadikan terapi untuk teman-teman gitu. Jadi memang harus dicoba dulu. Kalaupun memang tidak cocok, ya bisa banyak yang lainnya lagi yang bisa buat dijadikan terapi. Ya, tentunya lebih baik yang alami-alami saja gitu. Nah, karena seperti kita ketahui gitu kan, keluhan GERD atau asam lambung atau ma atau gastritis ini biasanya itu nggak cukup sehari 2 hari gitu kan, bisa kambuh, bisa berulang seperti itu. Jadi lebih baik kita menghindari sebelum kita lari atau mencari obat-obatan di luar gitu kan, lebih baik kita gunakan dulu yang ada atau yang mudah dan ada di sekitar kita. Dan tentu saja memang sudah terbukti secara sejarah turun-temurun dari zaman dulunya seperti itu. Nah, tapi balik lagi teman-teman, tentu saja bagi yang GERD dan plus anxiety gitu kan, tidak cukup hanya dengan terapi-terapi seperti itu. Yang utama, yang jelas, yang pasti itu pikirannya gitu ya. Pikiran teman-temannya yang harus diterapi gitu ya. Stresnya itu yang harus dikelola gitu. Seperti apa ngelola stresnya, di video-video saya sudah ada juga, teman-teman bisa lihat semua video-video Puspita Mio ya. Nah,
untuk terapi tepung-tepungan ini ada juga teman-teman yang cara mengolahnya berbeda, gitu ya. Silahkan saja, gitu. Ada yang cara mengolahnya tanpa disangrai dulu tapi mentah, gitu. Kalau memang mau mengolahnya dengan cara mentah, ya, caranya teman-teman campurkan 2 sendok tepung tadi ke dalam air adem, ya, air adem setengah gelas, ya, lalu aduk. Nah, kemudian baru masukkan air panasnya sehingga menjadi 1 gelas penuh, dan baru campur gula merah dan sedikit garam, gitu ya. Tapi kalau saya menganjurkan lebih baiknya disangrai dulu saja. Satu juga untuk higienis juga, gitu, untuk menjaga kehigienisan, sudah jelas. Dan juga ada menambah produktivitas dari kandungan yang ada di dalam tepung-tepungan tersebut dengan disangrai dulu, seperti itu. Oke, nah semoga tips saya ini bermanfaat buat teman-teman, dan silahkan bagikan bagi teman-teman lainnya yang membutuhkan, ya. Nah, sampai di sini dulu video saya kali ini, dan nantikan video saya selanjutnya dengan tips dan informasi yang baru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.